Warga Palestina gotong royong membersihkan rumah sakit Indonesia di Gaza. Aksi bersih-bersih ini dilakukan usai rumah sakit Indonesia ditinggalkan dan rusak parah oleh serangan Israel. Warga Palestina yang didominasi remaja laki-laki memanfaatkan waktu gencatan senjata untuk membersihkan rumah sakit Indonesia di Gaza. Video dan foto gotong royong membersihkan ini diposting sejumlah akun di media sosial. Salah satunya akun Twitter X Mercy Indonesia. Salah satu warga Gaza yang ikut gotong royong mengatakan bahwa aksi bersih-bersih ini digelar agar rumah sakit Indonesia dapat kembali dibuka dan beroperasi, sehingga warga Gaza dapat kembali mendapatkan layanan kesehatan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya rumah sakit Indonesia diserang Israel pada Senin 20 November lalu, yang membuat seluruh orang yang berada di rumah sakit dipaksa meninggalkan rumah sakit. كما سمعتم هؤلاء المواطنون هم نازحون إلى أحد المدارس القريبة من هذا المكان من هذه المستشفى. قاموا بحمل تنظيف واسع وكبير لهذه المستشفى حتى يتمكن وزارة الصحة من إعادة تشغيلها. Ya, Misa, hari ini adalah hari terakhir gencatan senjata di Gaza. Apakah gencatan senjata akan kembali diperpanjang? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Ada Bapak Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Pak Yon, tentunya gencatan senjata ini sudah diperpanjang selama setidaknya 2 kali. Selain itu, desakan untuk melakukan gencatan senjata permanen juga terus disuarakan dari dunia internasional, termasuk Indonesia. Nah, menurut Anda, apakah Israel akan menerima jika kemudian penawaran gencatan senjata ini dilakukan secara permanen? Ya, tentu kita akan melihat perkembangan setelah dari gencatan senjata yang ditambah 1 hari ini. Tapi yang bisa dipastikan adalah selama masih ada peluang untuk bisa mengeluarkan tawanan yang ditawan oleh Hamas, maka nampaknya Israel akan menerima gencatan senjata ya, dan itu masih dalam tahapan belum permanen. Nah, bagaimana apakah kemudian ini akan bisa berlanjut kepada gencatan senjata yang bersifat permanen? Tentu sangat tergantung dari proses negosiasi ya, yang diinisiasi oleh Qatar. Memang sebelumnya Netanyahu selalu mengatakan bahwa tidak akan berhenti ya di dalam peperangan sampai bisa menghancurkan Hamas. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Netanyahu. Tentu kita bisa melihat bahwa gencatan senjata ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah Israel saat ini. Nah, saya juga bisa juga memberikan suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi perubahan apabila kemudian tuntutan internasional begitu kuat, kemudian juga di dalam negeri Israel sendiri menuntut adanya gencatan senjata, terutama ya, setelah dari banyaknya tawanan perang yang telah dikeluarkan oleh Hamas, juga akan memberikan tekanan dan juga memberikan informasi yang berkaitan ya dengan pentingnya untuk melakukan perdamaian. Saya kira ini akan menjadi Pak Yon, tekanan tadi bagi Anda katakan Israel. bahwa satu poinnya adalah bahwa Israel nampaknya akan menerima selama kemudian sandranya masih ada, dan dengan kesepakatan yang saat ini dilakukan 10 sandera per hari. Jika kemudian misalnya kita anggap bahwa 240 sandera yang diklaim saat ini ditawan begitu oleh Hamas habis. Sedangkan kita tahu bahwa dunia internasional kan sangat menekan Israel untuk melakukan secara permanen. Apa yang kemudian menurut Anda dapat menggerakkan Israel ini untuk kita akan stop gencatan senjata ini dan maksud kami akan stop serangan dan juga gencatan senjata ini akan dilakukan secara permanen, selain karena tahanan tadi? Ya, tentu tidak semua tawanan akan diserahkan oleh Hamas, karena Hamas akan menyimpan tawanan yang itu merupakan tentara Israel, dan ini akan menjadi sebuah proses negosiasi yang lebih panjang ya, yang bagi Hamas harganya tentu tentara Israel sangat tinggi ya, tidak bisa ditukar dengan nominal 30 tawanan dengan 10 tawanan yang ada di Hamas. Nah, saya melihat bahwa tekanan masyarakat Israel ya di dalam negeri terhadap kepemimpinan Netanyahu ini kan semakin kuat ya. Betul. Kemudian juga dunia internasional, pemimpin negara-negara besar Amerika
Inggris dan Prancis itu kan juga memiliki ketidaknyamanan sebenarnya dengan kepemimpinan Netanyahu. Nah, apabila kemudian gencatan senjata itu tidak bisa dilakukan dan Netanyahu kembali melakukan serangan dan itu diwanti-wanti agar memperhatikan rakyat sipil dan nampaknya itu kan sulit untuk dihindari. Nah, kalau itu memang terjadi peperangan lagi, saya kira ini yang kemudian memicu bagi dunia internasional untuk menekan ya kembali, dan ini tekanan akan lebih keras dan itu akan mengarah kepada Netanyahu, dan Netanyahu diprediksi akan kehilangan kekuasaannya dan itu akan menjadi salah satu poin yang bisa masuk pada gencatan yang permanen. Baik, Pak, kita tahu bahwa meskipun saat ini sudah ada gencatan senjata, tapi nampaknya kan kalau misalnya kita melihat di media, khususnya di Twitter begitulah ya, yang beredar ini kan tentara Israel tetap kemudian menyerang beberapa warga. Apa sebetulnya poin utama dari gencatan senjata dan apa saja yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dilakukan? Kalau misalnya kekerasan ini tetap berlangsung, apakah gencatan senjata ini kemudian ada poinnya? Yang menjadi persoalan adalah gencatan senjata ini fokus di Gaza ya. Sehingga Israel menggunakan kesempatan untuk melakukan operasi militer di tepi barat ya. Padahal kalau kita lihat secara komprehensif, Palestina itu kan dua ya, Gaza dan tepi barat. Maka ketika gencatan senjata di Gaza itu harusnya diartikan juga gencatan senjata dan tidak boleh ada tembak-menembak ya yang terjadi di wilayah lain di Palestina termasuk tepi barat. Tapi yang terjadi kan itu digunakan oleh Israel ya untuk melakukan serangan dan juga beberapa kali ya pembunuhan di wilayah tepi barat. Nah, ini tentu akan menjadi ganjalan bagi Hamas ya ketika harus melanjutkan negosiasi. Dalam gencatan senjata ini kan kita melihat bahwa ini merupakan jendela waktu, Pak ya, untuk melakukan masuknya bantuan internasional ke Gaza, kemudian juga ada proses evakuasi warga yang terluka untuk keluar dari Gaza. Yang Anda lihat, apakah kemudian meskipun kemudian akhirnya kalau kita bilang begitu ya, Israel kembali menggempur, apakah kemudian bantuan kemanusiaan ini akan tetap bisa masuk dengan kondisi yang seperti ini, Pak? Nah, bantuan kemanusiaan itu kan memang ketika dibuka, persyaratan keamanan untuk masuk itu kan sangat ketat ya. Jadi kan harusnya diberi kelonggaran sehingga itu tidak memakan waktu ketika proses masuk ke Gaza ya. Nah, ini saya kira persoalan yang dihadapi di lapangan. Dan juga bantuan itu kan hanya sampai di Gaza bagian selatan, sementara ke utara itu sangat dibatasi dan tidak diperbolehkan masuk. Padahal kerusakan dan juga orang-orang penduduk yang tinggal di Gaza utara itu juga jumlahnya juga sangat banyak dan mereka ya membutuhkan ya bantuan medis, makanan dan juga tentu peralatan yang lain. Nah, kalau ini tidak dilakukan secara komprehensif, dikhawatirkan sebenarnya bantuan yang bersifat kemanusiaan itu tidak bisa optimal karena pembatasannya yang dilakukan oleh para tentara Israel terhadap juga mobilisasi kendaraan-kendaraan yang membawa bantuan dari dunia internasional. Ini saya kira juga menjadi persoalan ya. Baik Pak Ayon, terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita berharap bahwa gencatan senjata ini akan permanen, kemudian ditemukan juga resolusi damai antara kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ayon.